Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hari kiamat atau Yaumil Qiyamah adalah hari yang sangat dahsyat dan sulit dibayangkan oleh akal manusia. Al-Quran dan Al-Hadis menggambarkannya sebagai hari yang sangat berat, karena seseorang akan lari dari ayah dan ibunya, lari dari anak istrinya dan saudaranya. Kiamat merupakan perkara gaib yang wajib diimani setiap mukmin. Allah Ta'ala memberitahukan tanda-tandanya kepada Nabi Muhammad SAW. Pada hari itu semua amal dan perbuatan akan ditampakkan dan dihisab. Tidak ada yang selamat kecuali mereka-mereka yang dirahmati Allah Ta'ala. Dalam satu hadis disebutkan, ada 3 kelompok manusia yang tidak akan mengalami ketakutan pada hari kiamat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang tidak akan mengalami ketakutan pada hari yang sangat menakutkan dan mereka tidak akan dihisab. Mereka berada di atas tumpukan kasturi hingga selesai hisab terhadap semua manusia. 1. Seseorang yang membaca Al-Quran dan semata-mata mengharap ridho Allah, dan ia mengimani suatu kaum sedang mereka menyukainya. 2. Da'i yang mengajak sholat semata-mata mengharap ridho Allah Ta'ala. 3. Orang yang menjaga hubungan baik antara ia dengan tuannya dan antara ia dengan bawahannya. Hadis riwayat Tabrani. Jika ada sesuatu yang dapat membuat kita tenang dari dahsyatnya hari kiamat, maka hal itu lebih berharga daripada berjuta-juta kenikmatan dan kesenangan di dunia. Sungguh celaka dan merugi orang-orang yang mengira bahwa membaca Al-Quran adalah perbuatan sia-sia dan membuang-buang waktu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi bahwa akan terjadi banyak fitnah, beliau bertanya, "Apakah jalan keluar darinya, wahai Jibril?" Jawab Jibril, "Kitabullah." Pesan yang bisa dipetik dari hadis tadi bahwa Al-Quran merupakan sumber keselamatan dan syafaat atau pembelaan bagi para pembacanya di hari kiamat. Mengamalkan isi Al-Quran akan menjauhkan kita dari fitnah, dan keberkahan dari membacanya dapat menyelamatkan seseorang dari segala fitnah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, bahwa rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka sakinah dan rahmat akan turun ke dalam rumah itu, dan setan-setan akan keluar dari rumah itu. Para ulama menafsirkan bahwa maksud fitnah di sini adalah kemunculan Dajjal, kekejaman bangsa Tartar dan lainnya. Nabi Yahya alaihissalam pernah berkata kepada Bani Israel, "Allah telah memerintahkan kalian agar membaca kalamnya, dan perumpamaannya adalah seperti suatu kaum yang terpelihara dalam bentengnya, sehingga dari manapun musuh menyerang, maka kalian akan dapati kalimat Allah sebagai penjaga dan pelindung dari mereka." Maulana Muhammad Zakaria Al-Khandalawi dalam kitabnya yang berjudul Padilah Amal menerangkan, adakah seorang muslim yang tidak menyadari, bahkan tidak memikirkan tentang kehebatan, kesedihan, kengerian, bencana, dan kesusahan hari kiamat? Jika ada sesuatu yang dapat membuat kita tenang dari bencana hari kiamat, maka hal itu lebih berharga daripada beribu-ribu kenikmatan dan berjuta-juta kesenangan. Sungguh ia telah mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar apabila ketenangan itu ditambah dengan kegembiraan dan kesenangan, kata Maulana Zakaria. Menurut Maulana Zakaria, sungguh celaka dan merugi orang yang mengira bahwa membaca Al-Quran adalah perbuatan sia-sia dan membuang-buang waktu. Tertulis dalam Mu'jimah Al-Kabir bahwa perawi pertama dalam hadis tadi ialah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang ia mengatakan, apabila aku tidak mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW sekali lagi, diulang sampai 7 kali, maka aku tidak akan meriwayatkannya. Sahabat yang beriman, itulah 3 golongan yang tidak akan mengalami ketakutan pada hari kiamat kelak. Semoga kita termasuk ke dalam salah satunya. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mata adalah jendela hati. Air mata yang tergenang di pelupuk mata lalu kemudian tumpah mengalir membasahi pipi adalah merupakan ekspresi dari luapan dari isi hati yang tak tertahankan.
sehingga dengan begitu apa yang menjadi beban hati seakan telah tumpah dan tersalurkan. Ketika kita bersedih, bisa jadi kesedihan itu mengalir lalu tumpah melalui air mata. Begitu juga di saat gembira, di saat mengalami ketidakberdayaan, di saat dilanda kerinduan karena cinta yang amat sangat, dan di saat dilanda ketakutan yang sangat mencekam. Oleh sebab itu, air mata ada kalanya air mata cinta, air mata kerinduan, air mata kedukaan, air mata kepalsuan. Ada juga air mata yang tumpah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu air mata manakah yang bisa membebaskan dari api neraka? Untuk mendapatkan jawaban ini, perhatikan beberapa riwayat berikut. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk ke dalam api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah hingga air susu ibu yang sudah diminum oleh anaknya kembali ke tempat asalnya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang mengingat Allah kemudian dia menangis sehingga air matanya mengalir jatuh ke bumi, niscaya dia tidak akan diazab pada hari kiamat kelak." Hadis riwayat Al-Hakim dan dia berkata sanadnya sahih. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Semua mata pada hari kiamat nanti akan menangis kecuali ada beberapa mata yang tidak menangis. Pertama, mata yang dijaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kedua, mata yang digunakan untuk berjaga-jaga pada malam hari di jalan Allah. Ketiga, mata yang darinya keluar sesuatu atau menangis walau air mata yang keluar hanya sekecil kepala seekor lalat karena takut kepada Allah." Hadis riwayat Asbahani. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap mukmin yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah walau hanya sekecil kepala seekor lalat, lalu air matanya itu membasahi pipinya, niscaya Allah haramkan neraka untuk menyentuhnya." Hadis riwayat Ibnu Majah Al-Baihaqi. Dari Abbas bin Abdul Muttalib, Nabi SAW bersabda, "Dua jenis mata yang tidak tersentuh api neraka. Pertama, mata yang menangis di tengah kesendirian di malam hari karena takut kepada Allah. Dan kedua, mata yang digunakan untuk berjaga-jaga pada malam hari di jalan Allah." Hadis riwayat At-Tabrani. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana caranya agar selamat?" Rasulullah SAW bersabda, "Kendalikan lisanmu, hendaknya rumahmu membuatmu merasa nyaman untuk beribadah, dan menangislah karena dosa-dosamu." Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis hasan dan disahihkan oleh Al-Albani. Dari Zaid bin Arqam, dia berkata, seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dengan apa aku membentengi diri dari api neraka?" Rasulullah SAW menjawab, "Dengan air matamu, karena mata yang menangis karena takut kepada Allah, niscaya neraka tidak akan menyentuhnya selama-lamanya." Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Asbahani. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati." Hadis riwayat Al-Bukhari di Adabul Mufrad dan Ibnu Majah dengan sanad jayyid. Di dalam kitab Daqaiqul Akbar diterangkan bahwa kelak di hari kiamat ada seorang hamba yang didatangkan. Setelah ditimbang amal perbuatannya, ternyata keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Maka ia diperintahkan agar dibawa ke neraka. Tetapi tiba-tiba sehelai rambut matanya melakukan pembelaan seraya berkata, "Ya Tuhanku, Rasulmu Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang pernah menangis karena takut kepada Allah, maka ia mengharamkan matanya tersentuh api neraka. Sesungguhnya mataku biasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang mengampuni dosa-dosa hamba itu dan menyelamatkannya dari api neraka, berkat pengaduan sehelai rambut matanya yang biasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa kelak pada hari kiamat, ketika orang disibukkan dengan persoalan sendiri-sendiri termasuk para nabi, ketika mereka diminta pertolongan mereka menyatakan nafsi-nafsi, kecuali nabi teristimewa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam kondisi sulit itu, beliau terus berjuang berusaha untuk menyelamatkan umat beliau dengan menyatakan, "Ummati, ummati." Bagaimana halnya dengan umatku? Selamatkan umatku, selamatkan umatku. Ketika penghuni neraka digiring menuju neraka, keluarlah gejolak api neraka jahanam.
bergulung-gulung menyambar. Ketika api neraka itu bergulung-gulung hendak menyambar umat Muhammad, Jibril berteriak, "Awas, sambaran api menuju umat Muhammad," seraya membawa semangkuk air. Maka dengan secepat kilat Muhammad meraih air yang berada di tangan Jibril. Jibril berkata, "Cepat Muhammad." Nabi Muhammad segera menyiramkan air itu pada api neraka jahanam yang menyambar-nyambar hingga menjadi padam seketika. Setelah gejolak api itu padam dan surut kembali ke asalnya, beliau bertanya, "Wahai Jibril, air apakah itu?" Jibril menjawab, "Itu adalah air mata umatmu yang menangisi dosa-dosanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita menangis, mengeraikan dan alirkan air mata membasahi pipi atau tumpahkan di atas sajadah ketika membaca Al-Quran, atau pada saat merebah sujud karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak bisa, maka tangis-tangiskanlah." Sahabat yang beriman, marilah kita berdoa semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia serta petunjuknya kepada kita. Sesekali kita perlu menangis, kita tumpahkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.